Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Hmm. Iya, baik Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada selalu senantiasa dalam keadaan sehat dan tentunya selalu tetap semangat begitu ya. Sampai nanti ya, sampai nanti di sesi ke-8 tentunya semoga Bapak Ibu bisa submit sama-sama di sesi terakhir nantinya. Malam hari ini Bapak Ibu tidak terasa kita sudah masuk ke pertemuan kelima yang mana kita akan bicara soal digital writing. Kita akan membahas soal digital writing. Kalau kemarin kita sudah menyusun kerangkanya, istilahnya sudah membuat fondasinya begitu ya. Rangka bangunannya sudah tersusun, maka sekarang kita menyempurnakan. Nah, menyempurnakan atau membuat artikelnya begitu Bapak Ibu. Nah, untuk malam hari ini, agar kita bisa lebih efektif begitu ya untuk diskusi, Bapak Ibu, kita langsung masuk materi. Nanti diskusi atau tanya jawab bisa di akhir setelah Mas Hafid menyampaikan materinya, begitu. Kepada Mas Hafid, saya persilahkan. Baik, Mbak Billy, terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar cukup jelas, Bapak Ibu? Dengar, selamat malam. Kedengaran. Dengar, selamat malam Mas Hafid. Apakah masih semangat nih, Bapak Ibu? Semangat, Siap. semangat. Hmm, Baik, saya yakin Bapak Ibu pasti sibuk sekali. Nah, entah itu pekerjaan kantor ataupun di rumah. Tetapi Bapak Ibu juga harus menyempatkan untuk mengerjakan artikelnya. Jangan sampai cuma didiamkan saja, kan seperti itu. Nah, di malam hari ini, Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam materi digital writing. Nah, itu materi apa, Mas? Nah, digital writing ini, Bapak Ibu, dari kerangka kemarin, kita akan keluarkan menjadi paper nantinya. Kita akan kembangkan lagi, mensitasi kalimat-kalimat orang lain, referensi hebat, Bapak Ibu. Nah, saya izin share screen, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah Mas, sudah. Sudah, Mas. Sudah, Mas, sudah. Nanti akan saya kirimkan Bapak Ibu format atau template penulisan umum sebuah jurnal. Nah, di sini ada template umum. Nah, nanti akan saya kirimkan setelah webinar ini selesai, Bapak Ibu. Nah, kita ke atas dulu. Nantinya silahkan Bapak Ibu untuk isi judulnya. Judul dari manuskrip Bapak Ibu itu apa? Kemudian autornya. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu tuliskan autornya tanpa gelar Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ada 7 autor, silahkan dicantumkan sampai 7. Kemudian afiliasinya, departemennya, kemudian institusi, kota, kode pos, negara, email, dan ORCID. Nah, ORCID di sini itu ID penulis Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu belum punya, itu nggak masalah, nanti aja nggak apa-apa. Di pertemuan ke-8 ketika submit, Bapak Ibu. Itu paling 5 menit nggak ada untuk membuat ORCID ini. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk corresponding ditandai dengan bintang. Jadi bintang di autor pertama itu tidak harus di autor pertama. Bisa saja nanti corresponding di autor ketiga, nggak masalah. Jadi corresponding ini itu adalah penanggung jawab dari submit sampai publishnya artikel ini, Bapak Ibu. Kontak-kontakan dengan editornya. Kemudian kita ke bawah. Nah, kita masuk ke bagian abstrak. Nantinya ketika body of papernya Bapak Ibu selesai, otomatis abstrak juga langsung terisi. Atau sudah kelihatan nih Bapak Ibu.
background, latar belakang risetnya, kemudian tujuan risetnya, kemudian dicantumkan juga riset metode dari metode dasar, responden, instrumen, prosedur, dan analisa datanya. Kemudian hasil dan kesimpulannya. Nah, kemudian kontribusi. Di sini Bapak Ibu, ada yang dicetak tebal dan tidak. Artinya apa? Ketika jurnal tujuan Bapak Ibu nanti abstraknya sedikit, contoh cuma membatasi 150. Nah, yang harus ada yang dicetak tebal saja. Kemudian kalau abstraknya bisa sampai 250 atau 350, ditambahkan background dan kontribusinya. Kemudian ke bawah lagi, keywordnya silakan Bapak Ibu masukkan. Bisa 5 atau 6. Nah, ditulis dulu nggak apa-apa. Kemudian kita akan seleksi ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan jurnal tujuan. Karena setiap jurnal tujuan berbeda-beda. Ada yang meminta 3 sampai 5 atau 7 sampai 10. Atau bahkan ada yang 3 sampai 7. Nah, itu nggak masalah ditulis dulu Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke bagian body of paper-nya. IMRAT, Introduction, Research Method, kemudian discussion, setelah itu conclusion Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan mengembangkan dari kerangka papernya. Nah, coba kita cek dari kerangka paper. Nah, di sini Bapak Ibu. Menjawab 7 pertanyaan dari pertemuan kemarin. Dari kerangka ini kita akan masukkan menjadi paper. Kita langsung saja masuk ke bagian introduction-nya. Nah, nantinya di introduction ada what is known, unknown, dan who and why. Saya contohkan dulu Bapak Ibu. Kita blok dulu yang dari kerangka paper seperti ini. Kemudian masuk ke template-nya tadi. Nah, kita langsung timpa saja. Kemudian Bapak Ibu, jangan lupa kita hilangkan angkanya. Cara cepat menghilangkan angka, silahkan Bapak Ibu blok dulu seperti ini. Kemudian masuk ke bagian home. Nah, terdapat numbering. Mungkin saya agak perbesar, saya zoom. Numbering ini Bapak Ibu. Tetapi harus diblok dulu. Baru klik numbering-nya. Klik sekali lagi. Hilang secara otomatis. Kemudian per kalimat Bapak Ibu kita kasih jarak. Enter, enter, enter. Kemudian kalimat berikutnya enter, enter, enter. Setelah itu enter, enter, enter. Di sini enter, enter, enter. Nah, fungsinya apa Mas? Kenapa dikasih jarak? Nah, di sini nanti Bapak Ibu, kita akan sisipkan kalimat-kalimat hebat atau referensi hebat Q1 dan Q2 untuk mendukung kalimat utama dari Bapak Ibu. Kita langsung masuk saja contohnya Bapak Ibu. Di sini ada kalimat pertama, online learning merupakan istilah yang digunakan dalam aktivitas mendapatkan pengetahuan melalui lingkungan belajar berbasis jaringan komputer. Dari kalimat utama ini, silahkan Bapak Ibu cari mau membahas hal yang mana dulu. Tentukan keywordnya. Misalnya kita akan membahas online learning dulu. Kemudian bisa juga nanti lingkungan belajar dan jaringan komputer. Nah, ada ketiga keyword atau ada ketiga kata kunci yang nantinya kita bisa kembangkan atau kita bahas di paragraf pertama. Setelah itu analisa data. Kemudian, Bapak Ibu, ini mohon maaf.
Nah, kemarin di pertemuan kedua, Bapak Ibu kan sudah mencari referensi sebanyak-banyaknya. Kemudian referensinya berbahasa Inggris, Bapak Ibu. Jangan lupa kita Inggriskan terlebih dahulu. Misalnya kita online learning dulu, kita Inggriskan. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan fitur yang berada di Word dengan catatan Word-nya harus 2019 ke atas. Bisa di blok, klik kanan, translate. Nah, kita copy seperti ini. Kemudian kita buka Mendeley, Bapak Ibu. Kita buka Mendeley. Setelah terbuka, Bapak Ibu, nah, Bapak Ibu bisa arahkan juga di foldernya yang mana kemarin menyimpan referensinya. Di sini saya tidak tahu nih Bapak Ibu, apakah online learning itu hanya berada di sini atau ada yang di lainnya. Saya memilih all dokumen saja, yang artinya all dokumen itu membuka atau membaca keseluruhan foldernya. Nah, yang kita copy tadi, kita pastekan Bapak Ibu di bagian search. Di kanan atas fitur search. Di sini saya menggunakan Mendeley Desktop Bapak Ibu. Jadi nanti yang Mendeley Reference bisa mengikuti. Mungkin tata letaknya yang agak berbeda. Nah, kemudian kita pastekan. Nanti akan muncul headlight kuningnya Bapak Ibu. Seperti ini. Headlight kuningnya. Nah, nantinya silahkan Bapak Ibu cari yang headlight kuningnya itu kalimat utuh, jangan yang sendiri-sendiri. Misalnya di sini online, kemudian bawah sini ada learning, itu jangan. Jadi yang kalimat utuh seperti ini. Coba kita buka salah satu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu tidak perlu repot-repot membaca keseluruhan paper. Tinggal Bapak Ibu fokus di bagian showing math 1/16 di sini. Artinya apa? Kalimat online learning itu ada sebanyak 16 kali. Bapak Ibu tidak usah baca, tidak usah repot-repot harus membaca keseluruhan, tidak perlu. Tinggal Bapak Ibu preview dan next saja. Coba kita next. Nah, nantinya silahkan Bapak Ibu baca secara cepat saja. Dari titik ke titik cukup satu kalimat. Misalnya di sini. Apakah kalimat ini masuk? Kita baca dulu Bapak Ibu. Oke, ternyata ini masuk nih Mas. Kita bisa copy nih Bapak Ibu. Cara kopinya di blok, kemudian klik kanan, copy, atau bisa juga tadi ada lambang seperti copy. Nah, di sini ada seperti kertas ketumpuk ya Bapak Ibu. Kita bisa klik juga, kemudian masuk ke bagian Word-nya. Enter, paste. Nah, setelah ini apakah sudah selesai? Tentu saja belum Bapak Ibu. Kita harus cantumkan sumbernya dulu. Caranya gimana? Masuk ke bagian reference Bapak Ibu, insert citation, kemudian go to Mendeley. Nah, akan ke blok warna biru Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kurang yakin, silahkan blok 2 kali. Nah, dia akan menunjukkan kalimatnya Bapak Ibu. Tinggal kita set. Nah, muncul kutipannya secara otomatis. Kemudian, ini belum selesai Bapak Ibu. Kalau kita copy paste mentah-mentah, Turnitin-nya akan tinggi, plagiasinya tinggi. Nah, kita paraphrase dulu Bapak Ibu. Kita blok dulu, kita Indonesiakan saja biar lebih mudah. Kita insert, kita beri warna dulu saja. Misal biru. Nah, kalimat yang biru ini Bapak Ibu itu belum diparafase. Kemudian kita parafase. Untuk parafasenya silahkan Bapak Ibu manual.
kita bahasakan sendiri dengan kalimat kita. Contohnya nih, Bapak Ibu, ada kalimat oleh karena itu, metode pembelajaran daring diperkenalkan sebagai strategi pendidikan yang tepat selama pandemi COVID-19. Nah, kita bisa juga nih Bapak Ibu merubahnya di waktu pandemi memerlukan strategi belajar mengajar yang tepat dan salah satunya pembelajaran online. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa membahasakan sendiri bahasanya dengan maknanya yang sama. Jadi tidak merubah makna dari kalimatnya. Kita bisa sambungkan dengan kalimat utama kita, Bapak Ibu. Kemudian yang kalimat asli tinggal kita hapus saja seperti ini. Dan kita hapus. Nah, kalau Bapak Ibu serasa kalimat ini tidak cocok, ternyata cocoknya ini di kalimat nomor 3. Silahkan Bapak Ibu bisa pindahkan. Saya Ctrl X, pindahkan misal yang membahas tentang pandemi. Nah, di sini kalimat nomor 5. Saya paste di sini saja. Nah, jadi Bapak Ibu bisa apa ya, mengecek kalimat yang Bapak Ibu copy itu cocoknya di kalimat mana. Jadi jangan sampai Bapak Ibu fokus di kalimat utama atau kalimat yang Bapak Ibu baru kembangkan. Jangan. Kalau Bapak Ibu cocok, kalimatnya ditaruh di kalimat nomor 2, langsung pindahkan saja. Kenapa? Karena takutnya ketika Bapak Ibu fokus di kalimat utama, kemudian Bapak Ibu menemukan kalimat cocok di nomor 3, nah Bapak Ibu lewatkan dulu. Nah nanti sajalah. Ternyata ketika di nomor 3 kalimatnya, Bapak Ibu cari malah nggak ketemu, kan seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa pindahkan kalimatnya di mana saja. Nah, kita contohkan lagi nih Bapak Ibu. Contoh kedua, misal kita masih membahas tentang online learning. Ini sudah kita kutip, kita cari yang lain. Misalnya bawahnya. Nah, kita next. Di abstrak, nggak cocok, kita next lagi. Nah, di sini kita cek apakah cocok. Ternyata nggak cocok, kita next lagi. Kita next lagi. Oke, kita baca dari titik ke titik nggak cocok. Next lagi, Bapak Ibu. Kalau nanti dari satu referensi ini nggak cocok, kita back dulu ke My Library, cari yang cocok. Coba. Nah, di sini kita next. Kita baca dari titik ke titik, Bapak Ibu. Oke, coba. Kita ambil ini. Atau yang bawahnya boleh the online learning COVID. Kita copy, masukkan ke sini, kita paste, Bapak Ibu. Jangan lupa kita citasi dulu caranya. Insert citasi, masuk referen, insert citasi, go to Mendeley, Bapak Ibu. Nah, akan terblok warna biru kalau sudah yakin set. Kemudian kita bahasa Indonesia kan, kita blok kalimatnya, bisa klik kanan atau bisa menggunakan review, language, translate, translate selection. Kita pindah, kita insert. Kemudian kita tandain dulu, artinya belum diparafase. Beri warna, nah, kita tulis dengan bahasa kita sendiri, Bapak Ibu. Oke. Oke.
pembelajaran online pembelajaran online menggunakan media internet untuk mengurangi penularan COVID atau menularkan COVID saja, COVID-19. Nah, kita bisa nih Bapak Ibu, dari proses belajar daring menggunakan berbagai media harus dilakukan untuk menghindari kontak manusia yang dapat menyebar dan menularkan COVID-19. Kita bisa ubah pembelajaran online menggunakan internet untuk mengurangi penularan COVID. Oke, mohon maaf. Oke. Kalimat utama kemudian kita hapus Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, mungkin sampai sini dulu Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Mas Hafid izin, Ya. apakah boleh dalam satu jurnal itu, dalam satu artikel itu, kita citasi lebih dari satu kalimat? Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus nih, Ibu. Nah, satu referensi, misalnya di sini saya kan mengutip punyanya Mah Handi. Nah, saya sudah mengutip satu kalimat nih, Bapak Ibu. Kemudian di kalimat berikutnya ada yang cocok. Itu bisa juga Bapak Ibu ambil. Nanti maksimal dua saja Bapak Ibu. Maksimal dua. Kenapa? Karena nanti mempengaruhi daftar pustaka. Kutipannya banyak, tetapi di daftar pustaka cuma 15. Berarti ada referensi yang berulang Bapak Ibu atau yang sama. Misalnya Bapak Ibu mengutip punya nama Hande sebanyak 4 kali, di daftar pustaka munculnya hanya sekali. Nah, nanti itu bisa menandakan Bapak Ibu kurang banyaknya referensi. Nah, jadi editor itu bisa, wah ini masih apa ya banyak referensi yang sama. Nanti Bapak Ibu bisa dibilang kurang banyak referensi atau kurang banyak membaca referensi seperti itu ya. Berarti lebih baik satu aja ya, Mas ya. Iya, Jadi benar sekali. anunya apa namanya referensinya jadi banyak ya, Mas. Benar sekali, Bu. Nah, dalam satu kalimat ini, Mas, Ya, berapa citasi yang kita harus ambil? bisa nanti 3 sampai 5 citasi, Bu. Oh, iya. Iya, jadi 3 sampai 5 citasi saja cukup. Nantinya satu kalimat umum dari Bapak Ibu itu akan menjadi satu paragraf. Jadi kalau di bagian what is known ada 5 kalimat, nanti akan menjadi 5 paragraf. Kemudian di bagian what is unknown atau gap, itu caranya sama Bapak Ibu. Ada 5 permasalahan atau 5 kalimat, nanti akan menjadi 5 paragraf. Tetapi nanti juga bisa dimungkinkan nih Bapak Ibu. Ternyata kalimat utama Bapak Ibu dan kalimat kedua itu sama. Nanti bisa dijadikan satu paragraf. Itu bisa. Misalnya pembahasannya sama. Nah, kita bisa gabung seperti ini bisa saja Bapak Ibu. Nggak masalah. Mas izin nanya lagi. Kalau misalnya ternyata setelah kita citasi itu kalimatnya tuh nggak nyambung gitu Mas dengan kalimat awal kita itu apa namanya tipsnya gimana Mas? Baik. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti antar citasi tidak nyambung, Bapak Ibu bisa menambahkan dengan kalimat Bapak Ibu sendiri. Nah, seperti itu Ibu. Misalnya ini tidak membahas COVID nih Mas. Kemudian kalimat pendukungnya membahas COVID itu bagaimana? Nah, nanti Bapak Ibu bisa tambahkan dengan kalimat Bapak Ibu sendiri. Misalnya eh, apa ya? Perlunya pembelajaran
yang mendukung di waktu pandemi. Nah, bisa juga nih Bapak Ibu kita tambahkan kalimat untuk menyambungkan dengan sitasinya. Itu bisa. Jadi nggak harus sitasi kemudian kita ambil sitasi lagi itu enggak. Kita bisa otak-atik atau kita bisa apa ya, memparafase dengan menyambungkan dengan kalimat utama kita. Jadi kalau Pak Jo bilang itu jangan terlalu soleh. Kita bisa ambil nyerempet dikit atau cocok dikit kita ambil. Kita parafase menggunakan bahasa kita sendiri. Seperti itu, Ibu. Satu lagi boleh ya, Mas? Ibu. Nah, kan kita ini Mas, mohon tips Mas, kan kita ini kayak saya kan dalam bikin artikel kan dalam rangka kewajiban disertasi ya Mas. Nah, kan kita diwajibkan mencantumkan nama dosen-dosen Ya, pembimbing kita ya Mas. Nah, padahal eh, jurnalnya dia itu jauh gitu nggak nyambung sama sama kita, tapi kan kita tetap harus ngambil kalimatnya. Nah, itu gimana Mas caranya Mas? nah, Ibu. Nah, nanti bisa diselip-selipkan saja, Ibu, atau digabungkan dengan apa sitasi yang Bahasa lain. kita. Nanti bisa, Ibu. Misalnya Mahende, nah nanti Ibu tambahkan saja di promotornya Ibu untuk mensitasi punyanya promotor. Nah, seperti itu. Tapi jangan banyak-banyak, Ibu. Kalau referensinya tidak terindeks Scopus, silahkan disitasi satu saja. Jadi utamakan yang dari Scopus. Artinya kalau kita punya tiga promotor berarti tiga aja ya, tiga citasi aja dari masing-masing beliau gitu ya Mas. Bisa Ibu. Jinji Mas, makasih Mas. Sama-sama Ibu. Dari Bapak Ibu yang lain, Permisi Mas Hafid. ya silakan Bapak Putu. Eh, ini dalam hal membuat parafrase itu, Ya, kalau seandainya kita menggunakan software, misalnya seperti Quillbot, misalnya bagaimana, apakah pengaruh dengan eh, kemiripan? oke, baik Bapak. Nah, mungkin ini sering sekali ditanyakan juga dari Bapak Ibu yang lain, Mas, parafrasenya lama harus. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa kita menggunakan bahasa kita sendiri? Karena biar lebih mudah untuk menyambungkan dengan kalimat utama kita, Bapak Ibu. Itu yang pertama, alasan pertama. Yang kedua, kalau kita menggunakan bahasa kita sendiri, biasanya turnitinnya rendah, di bawah 15%. Nah, itu alasan kedua. Alasan ketiga, kenapa tidak menggunakan software atau AI? Nah, saya izin menampilkan, Bapak Ibu. Sekarang, Turnitin bisa membaca AI. Nah, di sini Bapak Ibu. Turnitin bisa membaca AI. Memang Turnitinnya plagiasinya rendah, 28. Tetapi AI-nya 75% Bapak Ibu. Sedangkan jurnal-jurnal sekarang itu tidak memperbolehkan adanya AI. Hanya 1%. Itu saja keterbacaan data. Jadi, kalau Bapak Ibu menggunakan para parafase AI atau software bisa di-reject karena sekarang ada aturan tidak boleh menggunakan AI, Bapak Ibu. Nah, itu. Jadi kita sebaiknya menggunakan bahasa kita sendiri. Itu alasan ketiga. Kemudian ada alasan keempat. Nah, menulis itu adalah rasa, Bapak Ibu. Jadi, kalau Bapak Ibu menggunakan AI, rasa yang Bapak Ibu tuang. Jadi rasa dari seorang penulisnya itu hilang, tidak tersampaikan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ada beberapa alasan kenapa kita tidak menggunakan AI. Lebih baik secara manual saja para pasnya. Seperti itu Bapak Putu, apakah sudah terjawab? Oh iya, terima kasih. Sama-sama Pak. Dari Bapak Ibu yang lain, apakah aman sampai sini dulu? Eh,
Saya boleh Oke, bicara silakan malam. Ibu. Ya, saya mencoba mengikuti, tapi karena punya saya Mendeley JT, Ya. jadinya saya belum 100% bisa mengikuti. Oke, baik Ibu. Coba nanti setelah ini saya demokan main riset sedikit saja. Oke, terima Ya, kasih. baik Ibu. Nanti mungkin di akhir sesi setelah Oke, ini selesai semua. baik, ditunggu Mas. Sama-sama Ibu. Oke, kalau aman semua kita lanjutkan Bapak Ibu. Oh, izin Mas Sabit, izin. Silakan Bapak. Ya. Kalau dari hasil kita sitasi ini kan Ya, ada yang misalnya tadi eh, Mas Hafid kasih contoh itu dalam bentuk angka. Itu apakah itu bisa kita atur sesuai angka? Karena kebanyakan, bukan kebanyakan sih, saya pernah eh, submit di Sinta, misalnya Sinta 3, Sinta 4, itu kan kutipannya itu kan dalam bentuk angka. Jadi kayak misal Mahenda, Mahandes, itu satu, itu gimana caranya Mas? Atau itu baik, Bapak. kebenarannya Mas? Ya. Oke, baik. Nah, itu nanti di akhir saja Bapak. Nanti untuk merubah gaya selingkuh atau style itu mudah sekali. Nah, nanti mungkin di akhir saja. Oh iya, baik Mas. Ya, Oke. oke. Mungkin kita lanjutkan saja Bapak Ibu. Lagi Nah, satu ini Mas Apit, lagi satu aja. Ya, Bapak butuh. boleh ya. Tadi kan ada Boleh. yang ini satu paper atau satu artikel disitasi lebih dari satu kali misalnya. Sekarang misalnya Ya, seperti pertanyaan kemarin ini satu 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 pernyataan mensitasi dua artikel. Bagaimana penulisannya? oke. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjutkan saja. Seperti itu, Bapak. Nah, Iya, kita lanjutkan nih. Sambil menjawab pertanyaan, kalau ada satu kalimat referensinya banyak bagaimana? Nah, kan seperti itu ya, Bapak. Kita iya Mas Apit. lanjutkan, Bapak Ibu. Ya, Misalnya kalimat bawahnya nih, Bapak Ibu. Kita cari dulu. Oke, coba yang lain. Nah, contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Satu kalimat ternyata referensinya banyak sekali. Nah, oh ini yang atas. Coba kita cari yang sitasi dalam sitasi saja. Nah, misalnya kalimat ini, Bapak Ibu, yang kita copy. Saya paste. Kita bahasa Indonesiakan dulu, Bapak Ibu. Nah, kalau nanti Bapak Ibu translatornya tidak bisa, bisa juga alternatifnya menggunakan Google Translate dan sebagainya. Kita bisa menggunakan Google Translate atau sebagainya, Bapak Ibu. Kalau Word-nya tidak support. Saya copy, kemudian paste. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian kita citasi. Masuk ke bagian reference, insert citation, go to Mendeley, kita langsung saja. Kemudian jangan lupa nanti Bapak Ibu parafase. Nah, di sini saya beri warna dulu. Anggap saja sudah di parafase, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu saja. Nah, setelah itu tadi gimana, Mas? Kan sitasi dalam sitasi. Nah, kalimat ini, Bapak Ibu, itu juga mensitasi punya Josie, kemudian Martin, kemudian ada Sahu 2021. Nah, silakan Bapak Ibu cek dari tahunnya, apakah masih relevan 5 tahun terakhir. Kalau masih relevan, kemudian Bapak Ibu mencarinya mudah, bisa dipakai. Contohnya punyanya Josie 2021. Kita klik
Joshi. Nah, 2021. Kalau referensinya dari Scopus, Bapak Ibu, mudahnya ada Mendeley nih, Bapak Ibu. Tinggal kita copy. Kita copy. Kita copy dulu. Seperti ini. Kemudian masuk ke My Library. Kita clearkan dulu. Segitiga terbalik. Kita klik. Kemudian add entry manually. Kita pastekan DOI-nya. Nah, seperti ini kita rapikan. Kemudian kaca pembesar. Kemudian save. Nah, sudah nih Bapak Ibu. Kita urutkan berdasarkan jam masuk saja. Kita ke atas kan, klik edit. Edit lagi jam 8.08. Jam 8.08. Nah, ini yang baru saja dimasukkan Bapak Ibu. Sebelum itu, tadi juga mensitasi punyanya orang lain ya Bapak Ibu. Coba. Nah, Josi kemudian ada punyanya Martin. Kita klik lagi. Kita copy DOI-nya. Kita copy. Masuk ke My Library lagi. Add entry manual lagi. Di bagian DOI, Bapak Ibu. Kita paste. Kemudian kita rapikan. Kita rapikan. Kaca pembesar jangan lupa. Baru save. Setelah itu baru kita citasi Bapak Ibu. Masuk ke Word-nya. Arahkan kursor. Di setelah citasi. Insert citation. Go to Mendeley. Nah, kita pancing dulu Bapak Ibu. Karena ini baru saja kita masukkan. Cara memancingnya, klik bawah. Kemudian baru yang benar. Baru save. Kita insert citasi lagi. Kemudian go to Mendeley lagi. Klik lagi. Set lagi. Nah, kemudian saya mau tanya nih Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu mengeditnya bagaimana? Apakah citasi banyak itu penulisannya seperti ini? Apakah penulisannya seperti ini Bapak Ibu? Tidak. Tidak. Nah, penulisannya bagaimana Bapak? Hmm. Biasa. Ada angka 1 sampai 3 misalnya. Atau kalau APA, American Psychological, dia titik koma. Nah, Bapak Ibu jangan edit manual. Kalau Bapak Ibu edit manual, contohnya dihapus seperti ini, nanti akan muncul nih Bapak Ibu notifikasi. Apakah ingin mengedit manual? Coba kita edit secara manual. Yang bikin salah apa? Coba Bapak Ibu. Manual, titik koma, yang Martin saya hapus juga, titik koma, yang ini saya hapus juga. Secara penulisan sudah benar Bapak Ibu. Tetapi kesalahannya ketika Bapak Ibu mau pindah ke jurnal lain, stylenya berbeda. Nah, coba IEEE. Tidak mau berubah Bapak Ibu. Nah, citasi berubah jadi satu. Tetapi yang lainnya, yang merge itu tetap. Kita undo dulu. Oke. Untuk merge-nya Bapak Ibu, silahkan cukup di blok seperti ini. Yang awalnya insert berubah menjadi merge citation. Merge citation Bapak Ibu. Tinggal kita klik saja. Nah, coba kita rubah stylenya ke APA. Nah, sudah. Langsung secara otomatis. Dan nantinya untuk citasi gabungan atau merge, itu tergantung stylenya. Kalau American itu berdasarkan abjad dari JKM. Jadi tidak berdasarkan tahun, berdasarkan abjad Bapak Ibu.
Nanti stylenya dirubah, berbeda lagi. Nah, seperti itu. Untuk citasi biasa sendiri di akhir dan gabungan, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Aman? Oke, kalau aman kita lanjutkan nih Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sering menemukan citasi di depan. Citasi di depan Bapak Ibu. Misalnya menurut atau Christopher menyatakan bla bla bla. Nah, coba kita contohkan. Menurut, kita cari kalimatnya, misalnya masih menggunakan online learning. Oke, coba kita cari yang mana aja. Kita next. Ini cocok. Nah, kita copy dulu. Kita copy. Kemudian kita paste. Nah, baru kita citasi Bapak Ibu. Untuk citasinya jangan lupa kalau citasi di depan kita arahkan kursornya dulu setelah menurut, kemudian insert citasi, go to Mendeley seperti tadi biasa kita set. Nah, kalau di depan apakah penulisannya seperti ini Bapak Ibu? Sudah benar belum nih Bapak Ibu? Belum, Mas. Belum. Salah, Mas. Oke. Yang benar bagaimana nih Bapak Ibu? Menurut Solihah et al. Dalam kurung tahunnya. Nah, biasanya Bapak Ibu mengeditnya manual, dihapus manual atau bagaimana? Lewat Mendeley harusnya bisa sih, Mas. Nah, jadi jangan sampai Bapak Ibu hapus manual. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Hapus Kalau reference manual. bisa Mas, tapi kayaknya kalau pernah coba di desktop nggak bisa ya. Oke, kita del dulu. Seperti ini. Nanti akan muncul notifikasi keep citation manual edit. Coba kita keep manual edit. Menurut 2022. Nah, kalau kita ganti style Bapak Ibu, misalnya ke EAAA, yang lainnya berubah 1, 2 sampai 4. Di sini tidak mau berubah Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk mengeditnya bagaimana kan seperti itu. Nah, ini mudah nih Bapak Ibu. Bapak Ibu copy dulu namanya sampai et al. Saya agak perbesar aja. Di paste setelah menurut. Nah, seperti ini. Kemudian yang di dalam kurung kita klik. Yang awalnya insert berubah menjadi edit Bapak Ibu. Yang awalnya insert berubah menjadi edit. Tinggal kita edit dulu. Nah, nanti akan muncul nih Bapak Ibu. Pop up. Jangan goto, tetapi klik autornya lagi. Solihah. Nah, akan muncul Bapak Ibu. Kita klik super autornya. Tinggal kita oke. Kita rubah ke happy edu. Nah, sudah nih Bapak Ibu. Menurut Solihah et al. 2022. Kalau kita rubah style, kita klik. Nah, berubah nih Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu Bapak Ibu. Ya. Kalau Aman. di reference langsung Mas enak. Jadi tinggal klik ke sebelah kanan itu nanti tinggal berubah nanti dia langsung. Maksudnya tadi kan tahapannya lumayan lama ya, maksudnya lumayan beberapa tahap. Kalau di reference tuh apa ya ini ke kelebihannya untuk merubah seperti itu dia tinggal klik satu satu klikan aja gitu. Iya Ibu. Nah, itu apa kelebihannya. Nah, nanti coba kita bandingkan dengan reference. Seperti itu. Dan jangan lupa Ya. Bapak Ibu, kita ke Indonesiakan dulu. Oke. Indonesiakan dulu, insert. Jangan lupa kita parapase. Nah, kita beri warna, nah, biar untuk mempersingkat waktu. Jadi, jangan lupa di parapase, Bapak Ibu. Ini baru satu kalimat nih, Bapak Ibu. 3 sampai 5 citasi.
Nanti kalimat kedua sama, kalimat ketiga sama, keempat sama, kelima sama, Bapak Ibu. Nah, saya rubah ke APA dulu. Kemudian, ini kan masuk ke bagian what is known. Kita masuk ke kerangka lagi, kita kopikan what is unknown-nya. Seperti ini, kita paste. Nah, setelah itu, jangan lupa angkanya dihilang dulu, Bapak Ibu, dihilangkan. Blok, klik numbering. Kita beri jarak. Kita beri jarak, enter, enter, enter. Enter, enter, enter lagi. Nah, sudah nih Bapak Ibu. Kemudian, caranya sama. Kita tentukan lagi. Nah, biar tidak terlalu kemalaman, kita pindahkan lagi yang dari kerangka. How and way. Nah, di sini, di bagian how and way, itu kan hanya berisi tujuan, kemudian pentingnya riset Bapak Ibu, dan novelty. Nah, di how and way itu bisa menjadi satu paragraf saja, tanpa adanya citasi Bapak Ibu. Jadi paragraf mengalir saja. Misalnya kita contohkan, nah, jadi bisa nanti satu paragraf seperti ini, how and way, tanpa citasi nggak apa-apa. Kemudian masuk ke bagian riset method. Kita copy lagi dari kerangka, masuk ke template lagi, kita paste. Nah, nantinya bisa menjadi satu paragraf lagi. Hilangkan dulu. Nah, di bagian riset method, Bapak Ibu, itu bisa ada citasi, bisa tidak. Jadi kalau Bapak Ibu mau menambahkan citasi nggak masalah atau dikembangkan kalimatnya. Atau kalau tanpa citasi, bagaimana? Nggak masalah juga Bapak Ibu. Jadi bisa ada, bisa tidak. Kemudian di bagian risetnya. Nah, kalau Bapak Ibu ada gambar, tabel, silahkan dimasukkan. Misalnya hasil wawancara atau apa. Silahkan Bapak Ibu masukkan di sini. Berupa gambar, tabel, atau mungkin hasil dari pengolahan SPSS. Bisa dipastekan, ditampilkan. Kemudian setelah hasil bawahnya baru discussion. Nah, di bagian discussion ini itu juga wajib adanya citasi Bapak Ibu. Jadi discussion ini silahkan tambahkan citasi untuk memperkuat jawaban dari Bapak Ibu. Caranya sama, bisa juga mencari keywordnya. Bapak Ibu mau membahas mana, apakah hasilnya itu bisa memperkuat dengan jawaban Ibu. Kalau bisa, ambil copy pastekan. Baru nanti diparafase. Kemudian conclusion. Nah, kalau di conclusion, tinggal menjawab tujuan risetnya Bapak Ibu, tidak boleh adanya citasi. Jadi tidak boleh kalau conclusion itu. Tinggal menjawab tujuan saja, kemudian ditambahkan kalimat pendukungnya untuk memperkuat. Setelah itu dampak risetnya secara teoritis dan praktisi saja. Dah. Sampai sini dulu Bapak Ibu, aman? Ada Mas, yang ditanyakan? Ya, Ibu. izin Mas. Untuk yang result, kalau misalnya kan biasanya kan kita suka eh, males ngasih kata-kata ya. Terus Nah, si gambarnya itu kita taruh di AI. Terus kita sama tanya AI buatkan deskripsi tentang gitu kan ya. Hasilnya nah, data tersebut. Biasanya kan nanti sekian persen dari berapa persen dari gitu kan ya. Terus nah. itu kalau misalnya kita pakai itu kira-kira terdeteksi AI kan Mas? Oke, Ibu. Kalau bisa dibahasakan lagi. Jadi jangan copy mentah-mentah. Caranya gimana Mas? Kan itu kan angka-angka ya. Kan kadang-kadang kan kita kayak yang uh, terus bahasanya jadi kayak habis ini koma gitu kan. Kalau kayak yang kok jadi apa ya template banget gitu maksudnya. Kalau di AI kan dia cakep tuh kalimatnya tersusun rapih gitu.
Nah, nanti bisa dibolak-balik Ibu. Misalnya nih, eh, gambarnya itu berkaitan dengan angka. Ah, Misalnya rata-rata dulu. Dari data yang diolah mempunyai rata-rata sekian. Nah, Ibu bisa juga rata-ratanya ditaruh di belakang. Nanti apa kalimat yang setelah membahas rata-rata dikasih di depan. Ibu tulis ulang. Jadi untuk menghilangkan jejak query dari AI-nya. oh, intinya pokoknya kita harus tulis ulang ya. Walaupun ibaratnya itu hasil dari ini apa namanya si gambar yang kita unggah, tetap berarti ini ya ini ulang gitu ya. Iya, di para Harus diparafrase ulang oleh kita sendiri. Iya, entah itu ditambahkan bahasanya atau mungkin dikurangi. Nah, seperti itu, Ibu. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Udah Mas Hafid. Sudah? Belum Saya, nih, Mas. ada satu. Oke, baik. Silakan, Bapak. Nah, ini kalau tadi di introduction itu kita kan mensitasi, tinggal menempelkan Nah, kalimatnya dan memparafrase. Tapi ya, kalau di discussion itu katanya kan harus membandingkan hasil yang kita peroleh dengan eh, punya orang yang disitasi. iya. Syukur kalau kita lebih bagus dari yang lain kan begitu katanya. Jadi harus membandingkan. Berarti agak sulit mencari referensi kalau begitu. Nanti Itu Bapak, Mas David. nah, oke, baik. Mungkin saya Makasih. akan menjawab nih, Bapak. Nanti Bapak bisa cari dulu keywordnya. Nah, di dalam pembahasan atau jawaban itu, Bapak tentang apa? Misalnya pertanian, berarti nanti Bapak keyword atau yang dicari adalah pertaniannya. Nah, kemudian baca di bagian abstraknya. Biasanya kan di bagian abstrak sudah mencakup hasil ya, Bapak. Nah, itu bisa dilihat hasilnya bagaimana. Kalau bisa mendukung, Bapak bisa kutip, walaupun itu di abstrak. Apakah sudah terjawab, Bapak? Eh, Ya, cuman kadang-kadang kan promotor gitu kan meminta supaya kita lebih bagus dari eh, referensi yang kita citasi dalam pembahasan itu. Apa kelebihan yang kita peroleh bandingkan dengan referensi yang kita citasi itu gitu. Hmm. Apakah wajib untuk publikasi Scopus itu dari pihak Scopus apakah itu wajib seperti itu atau bagaimana begitu. Oke, Terima baik. kasih. Nah, Supaya bisa lolos publikasi oke, maksudnya itu. Ya, baik. oke. Nah, satu, Terima kasih. kenapa referensinya harus Scopus? Kita kembali lagi, Bapak Ibu. Karena editor akan mengecek referensinya itu valid atau tidak. Dalam artian referensi Bapak Ibu bisa di tracking atau tidak. Seperti yang punyanya Pak Ju kemarin, referensinya full Scopus. Jadi ketika Bapak Ibu sudah submit, editor mengecek, nanti akan ada apa ya? Terkadang ada marginnya, dikasihkan revisinya. Nah, referensi valid, no valid, valid, no valid. Nah, itu. Kemudian kenapa di bagian discussion harus ada citasi? Itu untuk mendukung dari jawaban kita atau temuan kita, Bapak. Seperti itu. Jadi kalau ibaratnya kita di bagian discussion cuma menjawab berdasarkan hasil, tidak didukung orang lain, itu kan ibaratnya masih belum cukup kuat. Nah, jadi kita harus mensitasi juga untuk memperkuat jawaban juga, Bapak. Apakah sudah terjawab, Bapak? Ya, terima kasih Mas. Sama-sama. Oke. Saya, Mas Hafid. Ya, silakan Bapak Mas Yuri. Eh, Ini pertanyaan ini pernah saya tanyakan pertemuan yang lalu Ya, terkait dengan karena kita juga menulis untuk disertasi, nggih. Itu kan persyaratannya kan menggunakan footnote ya. ya. Itu kemarin Mas Hafid janji ini itu nanti pertemuan angkat datang. Nah, Nah, ini saya tagih Mas Hafid. oke. Kemudian Nah, yang kedua, ya Bapak. tampaknya tampaknya EE itu sangat bermanfaat bagi kami ya. Ya, Kadang-kadang memberikan petunjuk-petunjuk arahan-arahan yang luar biasa itu. Mungkin minta masukan dari Mas Hafid ini ya. pada Baga- hal-hal apa yang mungkin kita bisa memanfaatkan EE ya untuk ya menulis ini Scopus, kemudian mungkin juga menyelesaikan
disertasi itu ya, sehingga kita ini menggunakan ini enggak apa nanti enggak disalahkan atau mungkin karena menggunakan tadi sudah bisa dicek sama apa sama Turnitin itu. Hmm. Mungkin pesan-pesan penting dari Mas Hafid ini yang mungkin sudah pengalaman untuk menggunakan mungkin bisa disampaikan Mas. Terima kasih Mas. Baik, sama-sama, Pak. Pertanyaan pertama tentang footnote. Nah, berarti kita lanjutkan ke materi lagi nih, Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Nah, kemudian kita cantumkan referensinya dulu, Bapak Ibu. Untuk memunculkan referensi itu sangat mudah. Kemudian masuk ke bagian reference, arahkan kursornya di bagian referensi, Bapak Ibu jangan lupa. Jangan salah penempatan kursor, tinggal insert bibliografi. Nah, langsung muncul nih Bapak Ibu. Muncul. Kemudian kalau semisal Bapak Ibu rubah, tadi ada yang bilang, Mas, kalau angka, kalau jurnal itu memintanya angka 1, kemudian 2. Tinggal kita klik IEE Bapak Ibu. Nah, coba ke atas, sudah berubah nih Bapak Ibu. 1, 2 sampai 4, 5, seperti itu. Kemudian kita cek di daftar angka. Ibu-ibu ingat gak dari tadi saya pesan apa aja? Oke. Diselesaikan Pak, besok jam 10 diupload. Kita bukan diupload deh. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu akan menambahkan citasi di daftar pustakanya bagaimana Mas? Apakah juga tambah? Nah, coba nih Bapak Ibu, kita citasi nih. Misalnya, Goto Mendeley, kita cari yang bawah aja, set. Nah, di sini 7 nih Bapak Ibu. Coba kita cek di daftar pustakanya. Otomatis 7. Kalau dihapus Mas. Nah, beda nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menghapus, di daftar pustaka masih ada. Caranya Bapak Ibu bisa klik refresh. Nah, baru citasi lagi. Kemudian, kalau Bapak Ibu menghendaki footnote, nah itu tergantung dari stylenya, gaya selingkungnya. Kalau di sini tidak ada, Bapak Ibu bisa more style. Kemudian masuk ke bagian get more style. Biasanya jurnal tujuan itu ada instruksi for authornya. Jadi tata letak atau gaya penulisan dari jurnal tersebut, termasuk referensi. Nanti ada menyantumkan menggunakan apa. Nah, entah itu misalnya Vancouver. Nah, Vancouver sendiri Bapak Ibu itu banyak macamnya. Dari Elsevier, Sage, Springer. Nah, coba kita masuk yang ada footnote-nya, Chicago. Yang footnote di style. Dan, oke, kita cek nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tidak perlu repot-repot harus menuliskan footnote-nya atau catatan kakinya. Langsung muncul sendiri Bapak, seperti ini. Nah, langsung muncul nih Bapak Ibu. Jawaban pertama sudah terjawab ya Bapak. Nanti tergantung dari stylenya, tinggal Ya, Mas. di stylenya. Oke, Mas. Makasih. Oke. Atau mungkin mau pakai isnad yang ada catatan kakinya. Nah, walaupun sama-sama catatan kaki Bapak Ibu, nanti beda juga penulisannya. Nah, jadi nanti disesuaikan catatan kakinya atau stylenya menggunakan yang mana. Oke, kita kembali ke APA saja. Nah, untuk menulis nanti Bapak Ibu menggunakan APA 7 atau American Psychological. Lebih memudahkan Bapak Ibu dalam penulisan. Baru nanti kita sesuaikan menurut jurnal tujuannya masing-masing. Kemudian jawaban kedua, Mas, bagaimana kalau menggunakan AI? AI itu kan membantu. Nah, boleh saja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu stagnan nih, mau membahas mana lagi ya, Bapak Ibu bisa minta tolong bantuan AI. Dari kalimat ini, apakah bisa dikembangkan atau membahas hal yang mana? Nah, jadi Bapak Ibu punya pandangan mau membahas hal yang mana dulu. Baru nanti
dicari di Mendeley-nya. Kalau Bapak Ibu kurang di Mendeley, silahkan download referensi lagi. Jadi bisa digunakan AI itu Bapak Ibu untuk tadi contohnya kalau Bapak Ibu stagnan bingung mau membahas hal yang mana, nah Bapak Ibu bisa menggunakan AI untuk apa ya menambah ide atau kalau enggak eh, kalimatnya terlalu rumit. Nah Bapak Ibu parafase AI, tetapi harus diparafase lagi Bapak Ibu. Wajib diparafase menggunakan bahasa Bapak Ibu sendiri itu juga bisa. Jadi apa ya membantu Bapak Ibu juga sebenarnya. Tetapi harus diingat jangan sampai Bapak Ibu cuma copy paste mentah-mentah oleh AI-nya. Seperti itu Bapak. Apakah sudah terjawab Bapak? Udah Mas, makasih. Oke. Sama Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu menggunakan full AI, Turnitin kan hanya mendeteksi AI-nya berapa persen tanpa diperlihatkan yang kedetek yang mana. Nah, itu susahnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mau parafase juga bingung karena Turnitin tidak menjelaskan AI-nya itu yang mana. Nah, untuk menghindari seperti itu, Bapak Ibu harus merombak dari awal, kita parafasenya manual saja. Ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu? Mas, saya belum bisa mensitasi itu gimana tadi ya caranya? Oh, Menuliskan referensinya tadi, Mas. nanti silahkan Bapak Ibu untuk citasi, cari keywordnya di Mendeley, Sudah kemudian ditranslate, Mas. Terus kemudian, oke, nah itu, mengkonekkan tadi ya. Sampai misalkan JC et al. 2021 kemudian itu gimana? masuk ke reference Bapak, Oke. insert citation, go to Mendeley. Nah, nanti akan ke blok warna biru, tinggal set di atas. Setnya di mana? Oh, yang itu ya, Iya, koma-koma itu ya. Itu iya. diblok dulu tulisannya, Mas ya. Nanti kalau Bapak sudah copy paste kalimatnya otomatis Bapak. Sebentar ya, Mas. Atau Iya. boleh sharing, Mas? Boleh Bapak, saya stop dulu. Gimana cara sharingnya? Share di bawah Bapak. Share. Ya, misalkan nih. Share di bawah. Ini diblok dulu ya berarti ya. Atau enggak perlu? Oke, nggak perlu Bapak. Kita langsung ke Ya, bagian reference. reference. Ya, Nah, insert citation, insert to station. itu Mendeley. Nah, Ini. biasanya akan Oh, terblok. bentar. This business Oke, page. kalau seperti itu Bapak arahkan ke Ini, Mas. This business page. oke, yang paling atas Bapak berarti. Nah, Yang nomor 2 tadi. Oh, yang sebentar. paling atas ya, yang end evaluation tinggal Bapak cite. Ini. Ya, Terus. Oh, situ ini ya. iya. Oh, gitu ya. Oke, oke, Mas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, mungkin. Stopnya. Oke. Nah, mungkin ini tambahan juga Bapak Ibu. Saya izin share screen. Jadi nanti akan menjadi satu kesatuan ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah terlihat? Oke, nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah dapat kalimat, nah saya buka dulu seperti ini. Misal mau kalimatnya ini Bapak Ibu mau copy, masukkan ke Word-nya. Ini akan menjadi satu kesatuan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah dapat kalimat, langsung disitasi. Jangan buka Mendeley dulu, mencari kalimat yang lain. Jangan. Kita citasi dulu, insert citation, go to Mendeley, biar tidak kehilangan blok warna birunya. Nanti kalau Bapak Ibu kehilangan blok warna biru, nanti bingung tadi yang mana. Jadi ini ada satu kesatuan. Baru di set. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Ya, Itu ada yang artinya ditanyakan? sebelum diparafrase ya, Mas. Langsung disitasi gitu ya. Iya, iya Bapak. Oke. Langsung disitasi baru nanti kita Indonesiakan, insert, kemudian di paraphrase, Bapak.
Seperti ini. Oke, ada yang ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Mas Hafiz, Ya, tadi yang tidak ada citasinya itu yang di result ya. di riset bisa ada, bisa tidak, Bisa Bapak. ya. Yang Ya, tidak ada, yang tidak ada tadi dulu sama sekali itu conclusion dan abstrak. conclusion dan abstrak. Iya, Oke. Terima kasih, Mas. sama-sama, Bapak Ibu. Oke, ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin saya... Oke, Bapak Dani, silahkan. Iya Mas, Maaf. nggak apa-apa Mas. Ini Mas kan kadang-kadang ada artikel yang misalnya kayak minggu lalu tuh kan tidak ada kata kuncinya tuh sama persis, tapi kan bisa yang mirip-mirip. Ya. Nah, kalau misalnya kita mau sitasi artikel yang tadi pakai yang mirip-mirip, padahal sebenarnya yang kita mau jelaskan itu kata kunci yang beda, itu bagaimana, Mas? Oke, nah nanti bisa cari keywordnya, Ibu. Jadi kalau misal Ibu keywordnya atau membahas kalimatnya itu berbeda sama yang dicari referensi kemarin. Nanti Ibu bisa cari referensi baru, download dulu, dimasukkan ke Mendeley, baru dicari kalimatnya, Ibu. Seperti itu. Oke. Maksud saya gini, Mas, misalnya kayak kemarin kan ada teman yang apa? Dia bilang, oh cari kata kuncinya ini beda, tetapi ternyata ada istilah lain yang ternyata sama eh, sama artinya. Ya, waktu itu beberapa pertemuan yang lalu itu ada contoh seperti itu. Nah, nah padahal kita mau nulis yang keywordnya yang kita sendiri, yang tapi tidak ada artikel yang sama gitu loh, Mas, maksud saya. Nah, itu kalau kita sitasi dengan artikel-artikel lain yang hanya mirip-mirip gitu, bagaimana? Boleh juga, Ibu. Boleh juga. Jadi, Oh, nggak apa-apa ya, Mas? masalah. Jadi kalau kata Pak Jo itu nggak usah terlalu soleh seperti itu. Mirip Nggak harus mirip plek persis yang kata kunci yang kita mau gitu ya, Mas ya. Ibu. Oh, oke, ya baik ya. Terima kasih Mas Hafiz. Sama-sama. Karena kalau Bapak Ibu mencari ibaratnya yang plek ketiplek dengan kalimat kita atau yang diharapkan kita, itu kan susah. Dan kalaupun itu mirip, berarti penelitiannya sudah dilakukan orang lain kan seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak usah kita mengambil yang mirip-mirip, nggak usah, nggak apa-apa. Apakah sudah terjawab, Ibu? Ya Mas, sudah. Terima kasih. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, tadi kan contoh menggunakan Mendeley desktop. Nah, ini saya akan mencontohkan menggunakan Mendeley reference. Nah, mungkin saya blank dokumen saja. Oke. Izin share screen, Bapak Ibu. Oke. Apakah sudah tampil, Bapak Ibu? Sudah. Nah, kalau menggunakan Mendeley reference, Bapak Ibu, coba saya copy dulu kalimatnya. Sebenarnya hampir sama. Nah, oke. Saya copy. Hilangkan angkanya dulu. Kemudian kita kasih jarak. Nah, misalnya kita mau membahas online learning. Kita copy. Kemudian membuka Mendeley reference. Kemudian kita set. Paste. Enter. Kemudian kita buka. Read. Nah, kalau di Mendeley reference, Bapak Ibu, kita akan bekerja 2 kali. Kalau di tadi, kita kan ada headlight kuningnya nih, Bapak Ibu. Jadi, kita bisa membaca cepat dari titik ke titik. Tetapi, kalau di reference, kita harus klik pencarian lagi, kita pastekan keywordnya. Nah, nanti oke, enter. Nah, baru muncul headlight kuningnya, Bapak Ibu. Jadi kalau
Yang tadi otomatis muncul headlight kuning. Kalau di reference kita harus 2 kali kerja. Kita pastekan. Nah, kita next lagi. Sama seperti tadi. Kita cari dari titik ke titik. Oke, ini cocok. Kita bisa saja langsung paste. Atau mungkin kita copy dari titik ke titik. Sama Bapak Ibu. Kemudian masuk ke Word-nya. Paste. Nah, kemudian kita citasi. Full. Masuk ke bagian reference, kita menggunakan namanya Mendeley set. Nah, ini baru proses. Kita harus mencari Bapak Ibu, setnya di mana. Nah, kalau tadi kita langsung di blok warna biru, tetapi kita harus cari nih Bapak Ibu, bisa copy author atau bisa judul. Misalnya author, kita copy. Baru kita taruhkan, baru muncul nih Bapak Ibu. Klik Insert Citation. Nah, caranya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian, oke, titik. It's, it's, nah, kemudian kalau di kalimat atau di citasi pertama, nah, coba menurut kita cari citasinya Bapak Ibu. Mendeley reference, kita masuk ke my library lagi, misalnya bawahnya. Oke. Oke, kita klik. Coba next lagi, next. Nah, semisal nih Bapak Ibu, kita copy, cocok nih. Kita copy, kemudian kita pastekan. Nah, kemudian kita citasi. Nah, tetapi kita harus copy dulu Bapak Ibu, tadi yang kita mau apa cari yang mana. Nah, misalnya akademik kita copy, Mendeley set kita pastekan. Oke, kita set. Nah, kemudian kalau dihapus manual bagaimana? Coba ya Bapak Ibu kita hapus manual. Kalau di Mendeley reference kita pastekan dulu autornya. Kemudian di sini kita hapus. Oke. Nah, kemudian coba kita ganti stylenya nih Bapak Ibu. Citation setting. IEE. Apakah dia berubah? Oke. Change citation. IEE. Mas, dia langsung Mas biasanya Mas. Langsung Ibu. Ya, jadi coba di back deh di apa Mendeley citationnya ya di reference coba. Yang di atasnya citation. Citation. Itu kan di citation. Baik, kita refresh. Sorry diulang kayak yang awal gitu loh Mas. Ketika citasi ya Ibu. Itu kan nanti ada otomatis tuh yang coba di referensi. Nah, itu di bawahnya ada insert citation ya. Ya. Oke. Nah, itu nanti sebentar. The manual override.
Nah, Oke. itu nanti coba ya. Oh, Oh, harus itu. ya Ibu. Atau eh sebentar saya lupa juga. Kemarin tuh langsung jadi dia kayak otomatis gitu. Eh Sebentar ya, saya coba dulu. It's dan dulu. Nah, karena saya juga jarang menggunakan yang referen nih, Bapak Ibu. Oke, ini dihapus dulu. Nah, kalau mau menghilangkan, it's a default save. Nah, baru nanti juga sama, kita klik di citasinya. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian kalau nanti ada yang sama bagaimana? Nah, oke, ini coba kita rubah ke APA. Update. Nah, harusnya diupdate. Oke. Kemudian Bapak Ibu, coba kita tambahkan. Kita insert citation. Reference, kita cari yang misalnya artikel yang lainnya. Determinal. Kita copy judulnya. Kita hapus dulu. Paste. Kita centang. Insert citation. Nah, kita blok. Determinan. Oke, tidak mau ke blok. Kita hapus dulu. Nah, oke, kita masukkan dulu. Nah, di sini, langsung termol putar balik ya Pak ya. di sini, sudah. maaf. Ya. Nah, nantinya kalau Bapak Ibu mau menambahkan citasi merge di dalam kurung, arahkan kursornya, cari yang mana. Nah, nanti akan keblok nih Bapak Ibu. Jadi ada dua, tinggal save change. Nah, dia akan merge. Perbedaannya di sana menggunakan Mendeley desktop dan reference seperti itu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Terima kasih Mas. Sama-sama. Nah, nanti Bapak Ibu yang sering menggunakan reference atau apa ya, desktop, nanti bisa ketika mencoba Bapak Ibu akan ternyata lebih enak reference atau ternyata lebih desktop. Nah, kalau saya lebih sukanya desktop karena dia langsung memunculkan headlight kuningnya Bapak Ibu. Ketika kita mencari sesuatu kalimat, nah, dia akan langsung ke blok, ketika dibuka juga ada headlight kuningnya. Kemudian kita bisa menggunakan secara offline. Nah, kalau Mendeley desktop. Yang berikutnya, ketika akan citasi. Jadi, insert citation, go to Mendeley, kita akan langsung diarahkan. Kalau yang reference, kita harus menulis ulang. Mana Mas, ya? sorry. Ya. Ya, gimana Ibu? Izin mumpung ingat. Tadi ada yang referensi itu saya sudah tahu tuh berubah dengan cepatnya. Kalau pakai reference, kalau misal tadi kita mau mensitasi ya di ya. Nah, itu misalnya ini kan di belakang, kita mau pindah ke depan kan misalnya. Itu nanti diklik di situnya misalnya, terus citationnya tadi mana ya yang citationnya dia. Ini, ini. Nah, ini klik, terus dia tinggal pilih. Jadi mau tahunnya di depan apa tahunnya di belakang gitu. Berarti Nah, gitu. Langsung. sama dengan yang Ya. desktop. Jadi harus beberapa Sama ya? Iya, sama. Jadi buka terus tinggal milih 3 gitu terus langsung gitu. Iya. Di antara 3 langsung itu ada. Sama ya berarti ya? Sama Ibu.
Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan reference atau desktop. Tergantung dari Bapak Ibu nyamannya yang mana. Kalau saya sendiri itu lebih ke desktopnya. Desktop ya, oke. Iya. Tetapi kalau laptopnya Bapak Ibu tidak bisa menggunakan desktop, tidak usah dipaksa. Nanti bisa menggunakan reference saja, tinggal menyesuaikan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu, saya minum. Kita lanjutkan. Apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Misal masih bingung atau aman nih Bapak Ibu? Atau diam saja itu malah tidak paham sama sekali. Wah itu. Iya, saya perlu lihat rekaman lagi nih, Mas. Iya, sama. Nanti Perlu coba mungkin kita lagi terus biar sama. cepat gitu loh. Oke, tidak Ayo apa-apa. Mas, ayo Mas nambahin Mas. Silahkan Bapak. Tanya, oke. Silahkan Bapak. Itu tadi kan semua untuk mensitasi jurnal ya, mensitasi jurnal. Sekarang kalau buku gimana Mas? Itu, Mas? Oke, buku. Nah, Oke. nanti silahkan Bapak Ibu masukkan dulu bukunya. Seperti yang di pertemuan kemarin, pertemuan main alat berarti ya Bapak Ibu. Oke, sama Bapak Ibu. Misalnya nih, Bapak Ibu mau mensitasi buku. Kita masukkan dulu. Apakah sudah Di- sampai, Bapak Ibu? Ya, Misalnya book. Nah, judulnya apa? Misalnya, oh manual ya. ya, kalau buku kita manualkan ke Mendeley dulu, Bapak Ibu. Misalnya, pariwisata kota DIY, misal. Kemudian autornya siapa? Kita masukkan dulu. Misalnya, kemudian tahunnya, jumlah halamannya berapa? Abstrak teks author keyword nggak masalah, nggak diisi. Kotanya Bapak Ibu, Yogyakarta. Kalau ada edisi silakan diisi. Kalau tidak ada kosongkan. Kalau ada editor bisa ditambahkan misalnya eh, eh, publisher atau penerbit. Misalnya Sage. Nah, kalau Bapak Ibu dapat buku e-book di internet bisa cantumkan URL. Kalau tidak ada, kosongkan, kemudian ISBN-nya berapa. Kemudian ada file. File di sini kalau Bapak Ibu punya PDF atau e-booknya. Kalau nggak ada, kita lewatkan share. Oke. Nah, kita klik edit dulu. Oke. Kita klik edit lagi, arahkan. It's. Nah, ini Bapak Ibu. Tinggal citasi buku bagaimana. Nah, kita citasi seperti biasa Bapak Ibu. Oke, misalnya di sini. Insert citation, go to Mendeley, baru bukunya yang mana yang akan kita citasi. Tinggal kita set saja. Sudah Bapak. Jadi cara citasinya sama. Cuma beda filenya saja. Atau beda referensi. Seperti itu Bapak, apakah sudah terjawab? Udah Mas, makasih Mas. Nah, dari Bapak Ibu yang lain, bagaimana? Mas, izin tanya Mas, Ya. bagaimana kalau dengan peraturan gitu Mas? Nah, nanti Kan sama tadi ada buku. nanti Oh, iya. bisa dimasukkan ke Mendeley dulu. Nah, jadi mungkin bisa dibuka juga ke alat. Nah, nanti ada yang namanya entry manually. Nah, kita bisa masuk ke statut atau perundang-undangan atau webpage. Webpage di sini itu tentang website yang Bapak Ibu mau kutip. Misalnya WHO, BPS, atau detik.com. Nah, nanti bisa menggunakan webpage. Jadi, di sini tipenya banyak. Tinggal nanti Bapak Ibu klik saja yang mana. Seperti itu, Bapak.
Apakah sudah terjawab, Bapak? Oke, baik, terima kasih. Sama-sama, Bapak. Oke. Dari Ibu Dani, halo? Ya, tadi kan tentang buku saya jadi ingat Mas. Kalau untuk artikel yang ke Scopus itu sebaiknya buku itu berapa banyak? Kalau bukan nggak ada Wah, Q-nya gitu ya Mas ya. jadi untuk buku undang-undang itu masuk yang 20%. Keseluruhan total referensinya 80% referensi Scopus, 20%-nya bebas, bisa buku atau undang-undang. Oh ya, baik Mas ya, makasih. Termasuk misalnya walaupun bukunya misalnya bahasa Indonesia gitu, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Ibu. Ya, baik, makasih. Sama-sama. Oke. Ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Kelihatannya sudah aman semua ya, Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, kalau selesai Zoom bisa di grup ya, Mas. Iya, baik Ibu. Bisa chat grup atau mungkin bisa japri saya atau Mbak Piwi, silahkan. Ya, baik, makasih. Nah, nantinya kalau Bapak Ibu belum mengerjakan anatomi, silahkan nanti mengerjakan dulu. Kemudian silahkan kirimkan ke Mbak Biwi atau saya atau di grup nggak masalah. Nanti biar saya koreksi dulu Bapak Ibu. Apakah penempatannya atau kalimatnya itu sudah benar atau belum. Nah, Oh iya, Mas, izin. Eh saya kan sempat apa namanya ditegur ya ketika sempro kemarin. ya, Itu jadi eh, katanya kayak kayak susunannya tuh ngacak. Maksudnya gini kan, kalau variabel sudah saya urutkan kan. ya, Misalnya mulai kan saya ada 7 variabel mulai dari awal sampai akhir. Tapi kan sebelum itu kan ada pembuka gitu. Kayak misalnya saya masukkan transformasi digital, terus saya masukkan juga UMKM terlebih dahulu, terus ya. dan seterusnya gitu. Nah, itu apa namanya yang bisa dimasukkan atau tidak bisa dimasukkan, saya suka bingung juga ya sebagai pendahuluan sebelum yang luasnya itu terkait dengan variabel yang saya ambil di yang sempitnya itu, apakah itu masuk atau tidak, apakah bisa atau tidak, bagaimana gitu. Nanti saya bisa diskusi juga tentang itu ya, Mas. Bisa Ibu. Nanti Oh iya, dikerjakan saja. Nanti ya baik. kirimkan saya ataupun Mbak Biwi Ibu. Ya baik, makasih. Sama-sama Ibu. Oke, dari Bapak Ibu yang lain. Nah, nanti diajarkan cek Turnitin juga enggak Mas Hafid? Oke, baik. Jadi kita tidak mengajarkan cek Turnitin, tetapi kalau Bapak Ibu besok mau mengecekkan, silahkan kirimkan ke saya ataupun Mbak Biwi, Bapak Ibu. Nggak Nanti di-spill alatnya, Mas. Pakai apa? pakainya Turnitin, Ibu. Ya, Jadi Turnitin. website dari Turnitinnya. Nah, Oke. nanti bisa kirimkan, hasilnya kita kirimkan ke Bapak Ibu lagi. Seperti itu. Ya, baik. Makasih. Sama-sama, Bapak Ibu. Mas, Bagaimana Ibu? kalau diajarin juga cari jurnal Scopus yang nggak bayar nggak Mas? Oke, ada Ibu nanti di pertemuan besok mencari jurnal tujuan. Syukurlah. Yang Nggak maksudnya bayar nggak tapi perlu bayar setahun. mahal-mahal gitu maksudnya Mas. Tapi setahun, Bu. Ah, begitu ya, lama ya. Harus sabar menunggu. Agak Keburu lama. ngelulus, nggak lulus-lulus nanti. Nah, nanti di pertemuan besok akan diajarkan caranya mencari jurnal tujuan, Bapak Ibu. Kemudian biar terhindar dari jurnal predator, jurnal cloning itu bagaimana. Nah, itu di pertemuan besok, Ibu. Oke, Ya, sip Mas. makasih. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Hadi, bagaimana cara insert bibliografi daftar pustaka kalau Mendeley desktop? Oke, seperti tadi Bapak sudah ini. Oke, nah tinggal insert bibliografi saja. Nah, kita hapus dulu, kita hapus. Nah, tinggal Bapak Ibu, Bapak masuk ke reference, kemudian insert bibliografi, tinggal klik sekali saja. Oke, untuk tambahan,
insert bibliografi ini hanya sekali ya Bapak Ibu. Ketika awal pembuatan atau sudah selesai. Jangan setiap Bapak Ibu buka laptop, insert bibliografi. Jangan, nanti akan kedouble. Cukup sekali klik saja insert bibliografinya. Itu tambahan saja Bapak Ibu, biar nanti tidak kedouble ketika daftar pustakanya sudah diinsert. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kelihatannya aman. Oke, kalau Bapak Ibu mau ibaratnya apa ya? Pelan-pelan nggak masalah. Ini kan ibaratnya kalau belajar mobil itu gigi satu dulu. Nah, jadi nggak masalah Bapak Ibu sambil mendengarkan, mencoba nanti kalau ada pertanyaan atau mungkin kesulitan bisa japri atau diskusi di grup bisa Bapak Ibu. Oke. Silahkan nanti Bapak Ibu mencoba. Jangan takut salah Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu tetap mencoba mengerjakan. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi. Kalau ada referensi dari buku Babon yang tahunnya lama, misal 1984, kira-kira pengaruh pada kelulusan Scopus enggak, Mas? Oke, nanti masuk yang 20%, Bapak. Jadi kalau cuma satu itu enggak masalah. Kemudian ada pertanyaan lagi, kalau pakai footnote apakah harus pakai bibliografi juga? Iya Bapak, jadi kalau footnote itu kan di bawahnya. Kalau bibliografi itu lebih lengkapnya. Nanti juga otomatis dari Mendeley-nya, Bapak. Oke. Apakah masih ada lagi Bapak Ibu? Mas, nanti rekamannya dibagikan Mas ya, di Iya, share Mas. iya, nanti akan dibagikan. Nah, Terima kasih. ya biasanya melalui editing dulu Bapak Ibu. Jadi mungkin besok sore rekamannya insya Allah sudah ada. Terima kasih Mas. Baik. Ya Mas, Ya Bapak Mas. untuk nyusun anatomi ini sudah pakai citasi apa belum ya? Kalau anatomi belum Bapak. Belum. Ya. Ini kalimat dari Bapak sendiri, merdeka dulu. Oke. Ya, Iya. makasih. Sama-sama Bapak. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan Bapak Ibu, kita cukupkan pertemuan kali ini. Saya mewakili Mbak Bibi memohon maaf kalau ada salah-salah kata Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima Mas. kasih Mas. Bapak Ibu tetap semangat, jaga kesehatannya Bapak Ibu. Sama-sama sehat selalu. Sehat selalu Bapak Ibu. Izin menutup Zoom Bapak Ibu bersama-sama. 1, 2,